Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن انتسب إليه مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع مؤلفي كتبنا وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع أقربينا وجميع أصحاب الحقوق الواجبة علينا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا ومن أدانا ومن أديناهم وجماعاتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شكرا لله لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة ولشفاء مرضانا ورحمة موتانا وتوسعة أرزاقنا وصلاح قلوبنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah, Allah anugerahkan kita sehat walafiat, kesempatan sehingga bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka ta'lim dan ta'alum. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah, mudah dalam segala urusan kita, dunianya maupun akhiratnya, dan Allah anugerahkan kita husnul khatimah. Para jamaah, melanjutkan materi kita sebelumnya masih seputar wudu. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama membahas beberapa hal yang disunnahkan untuk berwudu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wudu pada hakikatnya merupakan sebuah kewajiban. Tapi terkadang wudu pun menjadi sebuah kesunahan. Walaupun wudu disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya sholat. Jadi sholat dan wudu bergandengan, tidak terpisahkan. Sampai pada awal disyariatkannya pun bersamaan. Itulah kenapa kita disunnahkan melakukan sholat sunnah wudu. Sebab pada prinsipnya tujuan utama daripada wudu itu adalah untuk melakukan sholat. Maka setiap kali kita wudu dianjurkan untuk kita gunakan melakukan sholat. Wudu wajib kita lakukan dalam beberapa ibadah. Para ulama mengatakan ibadah yang wajib untuk kita lakukan berwudu itu sholat, tentunya sholat. Kemudian tawaf, melakukan tawaf itu pun wajib untuk berwudu. Kemudian sujud syukur itu pun wajib berwudu. Dan kemudian sujud tilawah itu pun wajib berwudu. Jadi sebenarnya
tidak banyak hal-hal yang kita diwajibkan berwudu. Ibadah-ibadah di mana kita wajib berwudu itu tidak banyak. Sholat dalam berbagai bentuknya, baik sholat wajib, sholat sunnah, wajib berwudu. Tawaf wajib, tawaf sunnah wajib berwudu. Sujud syukur ini wajib berwudu. Karena sujud syukur itu tidak seperti yang umumnya kita lihat. Sujud syukur dalam bentuk ibadah itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sujud syukur. Jadi yang biasa kita lihat, ada orang mendapatkan nikmat kemudian langsung sujud misalnya. Seperti yang kita lihat di TV, ada bedah rumah. Nah, kemudian yang mendapatkan bedah rumah kemudian sujud kan begitu banyak ya. Nah, itu belum dianggap sebagai sujud syukur yang sifatnya syar'iyah. Sujud syukur yang diatur dalam agama kita itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Mirip dengan sholat, tapi prakteknya berbeda. Contoh misalnya, kita mendapatkan nikmat yang tidak kita duga, mendapatkan nikmat yang tidak kita sangka-sangka. Dianjurkan sujud syukur. Atau kita dijauhkan oleh Allah dari malapetaka, bencana. Kita sujud syukur. Bagaimana caranya? Kita wudu dulu. Jangan langsung sujud. Tapi wudu dulu. Setelah wudu kita pakai pakaian yang bersih, menutup aurat, menghadap kiblat. Lalu kita posisikan duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu sebagaimana kita duduk di antara dua sujud. Kemudian kita takbir dengan niat. Nawaitu sajdatas syukri. Saya niat sujud syukur. Allahu Akbar. Setelah takbir, langsung sujud satu kali. Langsung sujud satu kali. Bacaannya sama subhana rabbiyal a'la, tidak apa-apa. Memang itu yang kita hafal. Kalau misalnya mau panjang lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa an a'mala shalihan tardah. Nah, habis sujud sekali baca tasbih yang kita hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kita bangun dari sujud dalam duduk tawarruk seperti tasyahud akhir. Lalu kemudian salam. Begitu. Caranya sujud syukur sesuai tuntunan. Jadi praktek sujud syukur ada aturannya. Kadang-kadang kita lihat ada orang baru pulang haji, turun dari pesawat langsung sujud kan begitu. Nah itu, atau pesepak bola ketika berhasil mencetak gol langsung sujud begitu. Jadi sujud semacam itu harus sesuai dengan tuntunan. Baru disebut sujud syukur syar'iyah. Aturannya sujud tilawah. Mungkin ini yang sering kita lakukan khususnya pada saat hari Jumat di subuhnya. Imam baca alif lam mim sajdah. Sujud tilawah bukan hanya di dalam sholat, tapi di luar sholat juga. Ketika kita membaca ayat-ayat sajdah, itu pun sama. Contohnya di surat Al-Alaq, ayat terakhirnya itu wasjud waqtarib. Nah, itu kan ayat sajdah. Habis baca ayat sajdah, kita disunahkan sujud tilawah. Caranya, habis itu kita taruh Quran, kita balikkan badan menghadap kiblat. Lalu posisinya seperti tadi, duduk iftirosh, kita takbir, niat sujud tilawah. Sujud sekali, baca tasbih seperti yang kita
baca atau baca tasbih sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu ila akhiri, kemudian kita bangun salam. Nah, begitu caranya. Jadi ada aturannya. Sujud syukur, sujud tilawah ada aturannya. Nah, ibadah-ibadah lain sunnah kita melakukan wudu. Nah, inilah yang akan kita sama-sama pahami. Di manakah tempat-tempat di mana kita disunahkan berwudu? Para ulama dalam kitab mereka menghitung sampai ada 78 lebih tempat-tempat di mana kita disunahkan berwudu. Jadi banyak sekali. 78 lebih. Namun di sini disebutkan beberapa di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yustahabbul wudu'u minal fasdi wal hijamati wa du'afi wa nu'asi wa naumi qaida mumakkinan wal qai'i wal qahqahati fi shalah wa akli ma massatun nar wa lahmil jazuri wa syakki fil hadath wal ghibati wan namimati wal kadhibi wasyatmi wal kalamil qabih wal ghadabi wal iradati naumi wa qiraatil qur'ani wal hadithi wa dzikri. Yustahabul wudu minal fasdi, disunnahkan wudu setelah berbekam. Bahkan disunnahkan wudu ketika seseorang mimisan. Ulama mengambil kesimpulan bahwa beberapa riwayat menjelaskan bila seseorang berbekam sunnah berwudu. Seseorang mimisan sunnah berwudu. Apa hikmah di balik itu? Keadaan semacam itu mengeluarkan banyak darah, membuat tubuh kita lemas. Itulah kenapa Nabi menganjurkan kita berwudu. Yang berarti kalau kita kiaskan seperti orang donor darah mengeluarkan banyak darah untuk disumbangkan, itu pun sama, sunnah berwudu. Jadi salah satu fungsi wudu bukan hanya menjaga kebersihan dari hadas, tapi tujuan diantaranya adalah meningkatkan semangat dengan menyegarkan tubuh kita. Di antaranya lagi wan nu'as, ngantuk. Ngantuk tidak membatalkan wudu, tapi sunnah wudu. Ngantuk berat, ngantuk ringan, sunnah untuk berwudu. Untuk menyegarkan, apalagi kita ngaji, romannya ngantuk, wudu. Kita baca Quran, romannya ngantuk, wudu. Kita baca Quran, baru 5 menit udah ngantuk, baru 10 menit udah angob, 15 menit udah kedip-kedip mata. Tuh wudu. Kita nonton bola berapa jam? Kalau nonton bola ngantuk, kita buat kopi biar seger, mata melek. Tapi kalau udah baca Quran, ngantuk, langsung ditutup Quran, tidur. Jadi memang begitulah, banyak kita punya alasan. Kalau urusannya itu hal-hal yang disenangi nafsu, kita pasti punya banyak alasan untuk biar tetap seger. Buat kopi kek, apa kek, pokoknya yang penting seger. Begitu. Kalau urusannya yang diingini nafsu. Tapi kalau urusan ibadah, ngantuk, udah dah istirahat dulu dah, jangan dipaksain. Begitu bahasa kita. Jadi kalau urusan ibadah, dalilnya kita udah dah jangan dipaksain. Masa dipaksain. Tapi kalau nonton bola kudu dipaksain, begitu. Jadi emang begitu nafsu kita mah. Urusan ibadah kita kagak mau paksain. Tapi kalau urusan kedemenan nafsu kita paksain, kita bela-belain. Walaupun subuh sampai bablas. Nah, begitu. Nah, wan naumi, dan juga qaidah mutamakkinan maq'adah, tidur dalam keadaan
bokong merapatkan ke lantai. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tidur bisa membatalkan karena berpotensi keluarnya sesuatu dari dua jalan. Tidur. Jadi tidur itu membatalkan bukan karena hilang akal. Sebab tidur itu sebenarnya tidak hilang akal. Hanya kendornya saraf-saraf di otak. Jadi akal tidak hilang, cuma kendor. Sehingga tidur membatalkan bukan karena hilang akal. Tapi sebab keadaan seperti itu berpotensi keluarnya sesuatu dari dua jalan. Makanya Nabi katakan al-ainani wika usahi. Kedua mata itu tali pengikat dubur. Kalau mata kendor, maka saraf-saraf yang mengikat dubur kita pun kendor. Sehingga tanpa disadari keluar angin darinya. Nah begitu. Jadi keadaan tidur itu sendiri yang berpotensi keluarnya sesuatu dari dua jalan. Tapi kalau posisinya duduk rapat, tidak bersender, tidak terlalu bersender ya. Sebab kalau terlalu bersender sehingga doyong membuka celah, kemungkinan keluar. Kalau posisinya tepat dan benar, tidur sambil duduk, itu tidak membatalkan. Hanya saja disunahkan untuk berwudu. Ketika Jumatan, khotib barangkali khutbahnya kelamaan, atau kitanya kecapean, sehingga kita ketiduran dalam posisi duduk. Qomat, kita mulai sadar, bagusnya kita wudu lagi, bagusnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Asal posisinya memang rapat bokongnya. Kemudian wal qai'i, wudu setelah muntah. Muntah tidak membatalkan wudu, tapi sunnah setelahnya berwudu. Bahkan muntah itu wajib segera kita membersihkan mulut kita. Jadi orang tuh kalau muntah wajib segera membersihkan mulutnya. Sebab muntah itu najis. Muntah itu adalah keluarnya sesuatu dari dalam tubuh kita melewati batas hadul lohir. Jadi kan ada batas luar, ada batas dalam. Batas luar itu ulama menyebutkan makhrajnya kha. Ada lagi yang menyebutkan makhrajnya ha. Jadi kalau misalnya ada yang naik dari perut kita sampai melewati makhrajnya kha, ya makhrajnya kha itu dekat lak-lakan. Ya, pokoknya lak-lakan kita kena, berarti sudah masuk kategori muntah. Tuh. Misalnya kita makan kebanyakan, kemudian tahak, gelegekan, keluar itu air, itu masuk kategori muntah. Buka puasa kebanyakan, taraweh, kemudian tahak, sehingga mengeluarkan air dari dalam sampai menyentuh makhrajnya kha, itu muntah. Jadi muntah itu jangan dibayangkan harus banyak, apalagi seember. Tidak harus seperti itu. Muntah itu ketika adanya sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita, perut kita, sampai melewati batas lohir, yaitu makhrajnya kha, maka sudah disebut muntah. Dan muntah itu najis. Karena muntah najis, dia kagak boleh ditelan. Termasuk ludah yang bercampur dengan muntah, itu pun kagak boleh ditelan. Kita dalam sholat, tahak, keluar air, sampai kita rasakan di mulut kita. Itu sholatnya batal. Loh, batalnya sebab apa? Sebab najis.
mulut kita, dan kita tidak bisa membersihkannya seketika. Sholat itu kalau kita kejatuhan najis, asalkan segera kita bersihkan, tidak batal. Kita sholat kejatuhan tai cecek, langsung kita tepis. Misalnya kita sholat ada tai cecek kering tapi ya. Kalau tai cecek basah tetap ada bekas. Kalau tai cecek basah ada bekas, tetap kita buang seketika, tetap membekas di pakaian kita. Maka sholatnya pasti batal. Tapi kalau tai cecek kering misalnya, langsung kita buang. Buangnya itu jangan sampai membawa. Misalnya di sini kita buang, jangan kita angkat. Kalau kita buang dengan kita angkat, itu disebut membawa. Buang kita jatuhkan langsung. Jadi kita jatuhkan, buang. Peci kita misalnya, umpama misalnya ada suara dan itu suara jatuhnya cecek, peci kita langsung dorong, jangan kita angkat. Contoh begitu. Tapi kalau itu tai ceceknya basah, maka sholat kita batal. Sebab kita tidak bisa membersihkan najis. Sholat dan dengan membawa najis batal. Muntah pun sama. Kita tahak, kemudian keluar sesuatu dari dalam sampai makhrajnya kha, keluar kita rasakan di mulut kita, batal sholat kita sebab najisnya basah. Mulut kita tidak bisa kita bersihkan seketika. Ludah yang tercampur dengan muntah itu pun menjadi najis dan haram kita telan. Kalau kita lagi puasa misalnya, sahur kebanyakan sampai akhirnya siangnya tahak, keluar air ke mulut kita. Itu hati-hati, sebab kalau sampai ketelan ludahnya, puasa kita batal. Tuh. Puasa menelan ludah tidak batal, asalkan ludah yang murni, tidak tercampur dengan apapun. Tapi kalau ludah sudah tercampur dengan perkara najis, kita telan batal. Gusi kita berdarah, misalnya, ludah kita berarti bercampur dengan darah. Kita telan, tidak boleh. Puasa kita bisa batal. Nah, setelah muntah dianjurkan pula untuk berwudu. Kemudian wal qahqahati fi shalah, tertawa qahqahah, tertawa terbahak-bahak di dalam sholat, batal. Dalam sholat tersenyum tidak batal. Kalau sampai tertawa mengeluarkan suara, apalagi sampai menggerakkan badan, nahan tawa, ngapain sholat? Sholat ketawa, apa geli banget tuh ngapain? Ilok ada yang litikin, ada yang ledekin, nah setan berarti yang ledekin itu. Umpama sholat nahan tawa sampai badannya bergerak, badannya sampai begini, batal sholatnya itu. Sebab bagian gerakannya tidak dimaafkan, masuk kategori gerakan berat. Kalau gerakan ringan tuh gerakan jari-jari, gerakan ringan. Gerakan kelopak mata, gerakan ringan. Tapi kalau sudah menyentuh bagian-bagian yang besar, badan, itu gerakan berat. Maka kalau misalnya nahan tawa sampai menggerakkan badan, batal. Nahan tawa sampai mengeluarkan suara, batal juga. Nah, jadi qahqahah di dalam sholat, kok sampai tertawa di dalam sholat, itu sholatnya batal. Dan orang tersebut disunahkan berwudu. Disunahkan berwudu. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, ad-dhahik, dhahikani, tertawa itu ada dua macamnya. Dhahikun yuhibbuhullah wa dhahikun yamqutullahu alaihi. Ada tertawa yang Allah senang dengan tertawa tersebut. Ada tertawa yang Allah kagak demen dengan tertawa tersebut. Fa'amad dhahik alladhi yuhibbuhullah. Yang namanya tertawa Allah senang itu tertawa yang bagaimana? Farrajul yakshiru fi wajhi akhihi hadatsata ahdihi bihi.
wa syauqan ila ru'yatihi. Tertawa yang Allah senang itu tertawanya seseorang di hadapan temannya, di hadapan saudaranya, di hadapan sahabatnya. Di mana tertawa itu menunjukkan kebahagiaan, rasa senang, rasa gembira pada saat bertemu dengan saudaranya. Itu Allah demen, tertawa begitu demen. Kita ketemu teman senyum, menunjukkan wajah ajer. Orang tuh kalau seneng itu senyumnya aja kelihatan giginya. Bukan cuma sekedar senyum tipis, tapi senyum sumringah begitu. Loh, kenapa Allah itu senang model ketawa yang begini? Karena model ketawa begini mengungkapkan kebersihan hatinya dari segala perasaan buruk kepada saudaranya, perasaan buruk kepada temannya. Mengungkapkan tidak ada kebencian di hatinya. Yang ada perasaan persaudaraan yang kuat, perasaan persahabatan yang kuat. Bersih dari segala kedengkian, kebencian, dan hal-hal buruk kepada temannya. Begitu. Jadi kita ketemu sama orang, kita kagak senyum sama sekali, jangan-jangan nih. Misalnya, ada apa dia? Ketemu gua kagak senyum sama sekali. Ngapa dia itu ya? Kan begitu kita. Iya. Lagi. Iya. Jadi kenapa tertawa ketika bertemu dengan teman? Itu Allah senang karena itu dia menunjukkan di hatinya bersih dari segala kedengkian, kebencian, perasaan permusuhan dan lain-lain kepada saudaranya, kepada temannya. Jadi sebenarnya ibadah kagak susah ibadah itu. Barangkali kita gak bisa nambah ibadah dengan sholat, susah nambah ibadah dengan baca Quran, apalagi sholat malam, tahajud dan lain sebagainya. Kita senyum. Ketemu teman cengar-cengir aja, cengenges aja. Tapi jangan over juga, ntar disangka orang gila. Ya. Nah begitu. Jadi emang untuk menunjukkan di hati kita tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, sehingga diungkapkan dalam sebuah senyuman semacam itulah yang Allah demen. Tapi berbeda, senyuman kemunafikan itu beda. Senyuman kemunafikan itu di depannya kita senyum, tapi di belakangnya, kita kata-katain, kita omongin, misalnya, itu namanya senyuman kemunafikan. Senyum kepalsuan. Nah itu kalau yang model begitu Allah kagak demen. Yang dimaksud senyum yang Allah demen, tertawa yang Allah demen, itu tertawa yang memang zahir batin. Tertawa senyuman itu menunjukkan kita itu bersahabat, kita itu bersaudara, kita itu seneng. Hati kita pun sama. Jadi zahir batin pun sama. Nah itu Allah demen seperti itu. Wa amma dhahik alladhi yamqutullahu bihi alaih. Sedangkan tertawa yang Allah kagak demen, yang Allah benci, farrajul yatakallamu bi kalimatil jafa awil batil liyadhaka aw yudhika fayahwi biha fi jahannama 70 kharifan.
Kalau tertawa yang Allah kagak demen, itu contohnya seseorang mengucapkan kalimatil jafa, kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat awil batil, kalimat-kalimat yang penuh kebohongan. Tujuannya apa? Biar yang lain berketawa. Dia ngomong-ngomong kasar, kemudian yang lain berketawa. Dia ngomong-ngomong bohong, pokoknya ngata-ngatain segala macam lah, menghina orang segala macam. Orang-orang lain pada ketawa. Nah, ini tertawa yang Allah benci. Jadi tertawa karena kebatilan, karena kemaksiatan. Allah kagak demen tertawa yang begini. Bahkan Nabi berikan ancaman, fayahwi biha fi jahannama sab'ina kharifan, bahwa tanpa dia sadar perlakuannya seperti itu menyeretnya ke dalam neraka jahanam, ke jurang yang dalam sedalam 70 tahun perjalanan. Kenapa? Karena dengan begitu dia ngajak orang lain senang dengan kemaksiatan, ngajak orang lain senang dengan kebohongan, ngajak orang lain senang dengan keburukan. Makanya ancaman Nabi cukup berat. Tanpa dia sadar, dia terseret ke jurang neraka yang dalamnya sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kita jangan tertipu dengan sebagian orang yang berdalih, itu kan idkhulus surur alal ghair, membawa kebahagiaan kepada orang lain kan pahala. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang jadi dalil itu. Kita ngelawak boleh apa kagak? Misalnya, kan ngelawak itu membawa kebahagiaan kepada orang lain, kan begitu. Maka ada batasannya. Kalau sampai di dalamnya itu ada kebohongan, di dalamnya ada unsur menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, itu masuk kategori tertawa atau kebahagiaan yang Allah benci. Makanya butuh dipahami. Karena pada dasarnya tertawa itu hukumnya mubah, tapi kalau kebanyakan makruh. Bercanda itu pada dasarnya hukumnya mubah, boleh, bercanda boleh. Tapi kalau kebanyakan makruh hukumnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, la tukthirud dhahik fa inna katratad dhahik tumitul qalba. Jangan banyak-banyak ketawa, karena banyak-banyak ketawa bisa membuat hati mati. Hati kalau mati keras, kagak berasa. Dinasehatin susah, diajak baik susah. Begitu. Jadi orang tertawa sampai terbahak-bahak itu dianjurkan berwudu. Tapi khususnya pada saat sholat. Pada saat sholat. Nah, saat sholat tertawa terbahak-bahak, sholatnya batal, sunnahnya dia mengambil wudu lagi. Kalau tertawa di luar sholat terbahak-bahak, sunnah wudu juga apa tidak? Nah, itu belum diriwayatkan dari para ulama. Tapi kalau ingin wudu lagi ya bagus. Masuk kategori tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kemudian selanjutnya wa akli ma massathun nar. Makan makanan yang langsung bersentuhan api. Maksudnya itu bagaimana? Masakan-masakan yang dibakar, masakan-masakan yang dipanggang, itu habis makan itu kita sunnah wudu. Lah, kok bisa begitu? Ini berangkat dari sebuah hadis, tawaddu'u mimma massatin nar. Jadi dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan tawaddu'u mimma massatin nar. Berwudulah kalian setelah makan makanan yang proses masaknya
langsung bersentuhan dengan api. Udah dipanggang, dibakar. Sehingga terjadi perselisihan antara para ulama menyikapi hadis ini. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan wajib berwudu. Artinya, kalau sampai makan makanan yang dipanggang atau dibakar, itu wajib wudu. Tuh, ada ulama yang mengatakan begitu. Di antaranya Imam Hasan Al-Basri, Imam Az-Zuhri, dan ahli zuhir lainnya. Jadi ada perselisihan di antara ulama-ulama kelas tabi'in dulu. Tapi dalam mazhabul arba'ah, mazhab 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya sepakat tidak batal wudu karena makan makanan yang dipanggang. Tuh, Imam Syafi'i tidak batal wudu, cuma sunnah wudu. Sunnah wudu itu khuruj minnal khilaf. Jadi kalau prinsipnya kaidah fikih itu, kalau ada ulama yang membatalkan wudu sebab makan makanan yang dipanggang, sedangkan mazhab kita nih mengatakan tidak batal wudu, maka kita ambil jalan terbaik. Apa? Sunnah wudu. Karena pada prinsipnya para ulama mendorong kita untuk melakukan ibadah yang paling baik, paling bagus, paling sempurna. Lah, ibadah yang paling bagus, yang terbaik adalah ibadah yang disepakati oleh seluruh ulama. Itu ibadah paling baik. Ibadah yang tidak satu pun ulama mengatakan itu tidak boleh. Itu ibadah terbaik. Tuh. Jadi kita pilih ibadah yang tidak ada satupun ulama mengatakan itu tidak boleh. Contohnya misalnya, kita bepergian melewati batas sampai 3 marhalah. Satu marhalah itu kurang lebih 40 km. Berarti kalau 3 marhalah itu 160 km. Berapa? 120 ya? Ya, 3 marhalah 120 km. Kalau kita bepergian melebihi batas 120 km, nah, di sini terjadi khilaf antara ulama mengenai sholat qasar. Sholat qasar itu sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh misalnya, kita bepergian dari sini ke Jogja, itu udah melebihi 120. Kita bepergian dari sini ke Jogja, itu bagusnya sholat zuhurnya kita 4 rakaat atau 2 rakaat. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan bagusnya 2 rakaat. Utamanya 2 rakaat dengan dikosor. Loh, enaknya 4 rakaat kali. 4 rakaat kan semakin banyak rakaatnya, semakin banyak pahalanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Justru yang paling bagus itu 2 rakaat. Kenapa begitu? Karena menghindari perselisihan ulama. Sebab Imam Abu Hanifah itu mengatakan kalau kita menempuh perjalanan 120 km lebih, itu wajib qasar. Kagak boleh kita melakukan zuhur 4 rakaat itu kagak boleh. Kita melakukan zuhur kok 4 rakaat kagak sah. Imam Abu Hanifah. Nah, itulah sebabnya ulama kita Syafi'iyah mendorong kita ketika kita melakukan perjalanan lebih dari 3 marhalah 120 km, itu anjurannya sholatnya diqasar. Sebab apa? Karena itu adalah ibadah terbaik, karena ulama sepakat memperbolehkannya. Kalau kita melakukan 4 rakaat, maka ada ulama yang tidak memperbolehkannya. Siapa? Imam Abu Hanifah. Sehingga walaupun jumlah rakaatnya 2 rakaat, tapi lebih baik daripada jumlah 4. Jumlah rakaatnya 4,
Tapi masih ada ulama yang berpendapat itu tidak sah. Itu namanya yang disebut dengan al-khuruj min al-khilaf. Keluar dari perselisihan, mustahabun adalah hal yang dianjurkan. Kemudian selanjutnya walahmil jazur, makan daging onta. Makan daging onta juga sama. Makan daging onta ini suatu ketika Jabir bin Abdullah bertanya pada Nabi, ana tawaddu'u min luhumil ibil ya Rasulullah. Kita kalau habis makan onta, wudu apa kagak? Kata Nabi, qala na'am. Iya. Kamu kalau habis makan daging onta wudu. Dari sinilah kemudian sebagian ulama mengatakan makan daging onta bisa membatalkan wudu. Jadi sebenarnya urusan membatalkan wudu itu memang tidak bisa kita cerna secara logika. Urusan membatalkan wudu itu bukan akal-akalan, tapi sifatnya tauqifiyah, langsung tuntunan dari Nabi. Kita terkadang tidak bisa memahami korelasinya apa, hubungannya apa makan daging onta dengan wudu, begitu. Makan daging onta ke wudu itu apa hubungannya? Nah, kita kan nggak paham itu. Tapi Nabi mengatakan begitu. Maka sebagian ulama di antara Imam Ahmad bin Hanbal dalam madhab beliau yang masyhur makan daging onta batal wudunya. Tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i tidak batal wudunya. Nah, tapi tadi tetap dianjurkan berwudu menghindari khilafnya ulama. Kemudian wasyaki fil hadas, ketika kita ragu dalam hadas. Kita sudah wudu, tapi kemudian ragu, saya udah batal belum? Sunnah wudu lagi. Sunnah, dianjurkan wudu lagi. Kemudian kalau kita ragu sudah wudu atau belum, itu wajib wudu. Jadi harus diingat, yang wajib wudu ketika kita ragu sudah wudu atau belum. Tapi yang sunnah wudu tidak wajib ketika kita ragu apakah wudu kita sudah batal atau belum. Jadi kalau pertanyaannya sudah batal atau belum, maka jawabannya belum batal, tapi sunnah wudu. Tapi kalau pertanyaannya sudah wudu atau belum, jawabannya belum wudu, berarti wajib wudu. Kemudian selanjutnya wal ghibah. Di antara yang disunahkan wudu lagi habis ngomongin orang. Jadi ghibah itu kan menceritakan tentang orang lain sesuatu yang dia tidak senangi, itu namanya ghibah. Ngomongin aibnya orang, ngomongin keburukannya orang, itu ghibah. Tapi kan benar, walaupun benar, itu namanya ghibah. Kalau bohong, itu namanya fitnah. Jadi intinya mah ngomongin keburukan orang, bener kayak bohong kayak, dua-duanya salah itu. Ya bener aja dapat dosa, bohong sama dapat dosa juga, dua-duanya. Yang lebih mengerikan lagi nih, ini ilmu nih, ya mau nggak mau kita sampaikan. Walaupun ghibah sudah jadi kebiasaan, tapi kita kudu paham juga. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, beliau mengatakan alladzi dallat 'alaihi dalailul katsiratu shahihatu dhahirah annaha kabirah. Nah, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami telah meneliti sekian banyak riwayat dan hadis-hadis sehingga beliau menyimpulkan bahwa ghibah itu kabir, dosa besar. Masya Allah, coba terbayangkan. Ghibah itu. Ibnu Hajar Al-Haytami, ghibah itu dosa besar. Lakinnaha takhtalifu 'idhaman. Cuma dosa besar itu juga beda-beda. Artinya tidak semua dosa besar sama. Membunuh dosa besar, berzina dosa besar, mabuk dosa besar, ghibah dosa besar. Sama nggak dosanya? Beda-beda. Tapi seberapa perbedaannya kita tidak tahu. Tapi punya kesamaan.
apa? Dosa besar. Apa dampaknya kalau seseorang itu telah melakukan dosa besar? Maka masuk kategori fasik. Fasik. Oleh agama disebut fasik. Orang yang melakukan dosa besar sebutannya fasik. Nah, ketika seseorang itu sudah dicap oleh agama sebagai fasik, maka kesaksiannya ditolak. Kesaksiannya ditolak. Umpama dia jadi saksi nikah, ditolak. Ngeri apa kagak itu? Beratnya di situ, beratnya tuh. Menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi dosa besar itu bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Dosa besar pun bisa dihilangkan dengan cara istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Bahkan Imam Abul Hasan Asyadzili dalam ceritanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Minhajus Saniyah, suatu ketika beliau bermimpi bertemu Nabi SAW. Lalu dalam mimpi itu beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kafarohnya ghibah?" Jadi kalau seseorang ngomongin orang itu, amalan ibadah apa agar bisa menutup atau mengimbangi dosanya ghibah? Nabi jawabnya, kalau memang kamu terjerumus ke dalam ghibah, maka baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu pahalanya dihadiahkan untuk orang yang kamu ghibahi. Habis ngomongin orang, enak banget habis sejam. Waduh, sadar ya, sadar. Al-Fatihah. Khususon untuk fulan bin fulan Al-Fatihah. Habis Fatihah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, jadi tahlilan tuh. Jadi kagak apa-apa itu. Kita hadiahkan pahalanya untuk orang tersebut, tujuannya biar besok di hari kiamat kita tidak diseret sama itu orang. Kita tidak ditagih. Sebab ghibah itu bisa mindahin pahala kita ke orang tersebut atau dosa dia dibebankan ke kita. Tuh. Jadi kesimpulannya, insya Allah, jadi memang berat sekali, berat ini. Luar biasa beratnya. Sebab hampir sulit. Kita ngindarin ghibah itu sulit. Imam Faqih Abu Laith As-Samarqandi beliau mengatakan dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, al-ghibah ala arba'ati aujuh. Yang namanya ghibah, ngomongin orang itu ada 4 macam dan modelnya. Wahya, apa itu 4 macamnya? Wahya kufrun, wa nifaqun, wa ma'siyatun, wa mubahun. Ghibah itu ada kalanya penyebab kekufuran seseorang. Orang bisa kafir gara-gara ghibah. Ada kalanya ghibah itu adalah bentuk kemunafikan. Ada kalanya ghibah itu adalah kemaksiatan murni. Tapi terkadang ada ghibah yang mubah, yang boleh. Nah itu Syekh Abu Laith As-Samarqand dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Beliau menjelaskan, fa'amal wajhu alladhi huwa al-kufr fa huwa ayyaghtabal muslimu fa yuqalu lahu la taghtab. Ghibah yang bisa menjadi sebab kekufuran. Contohnya misalnya dicontohkan sama beliau. Ada seseorang misalnya ngomongin kejelekan orang. Lagi asik ngomongin orang itu orang. Kemudian kita samperin karena kita ngaji di sini. Nah, kita samperin. Kita colek. Kita omongin, la taghtab, jangan ghibah. Jangan ngomong kejelekan orang mulu. Kita omongin begitu. Kita ingetin, fayaqul, laisa hadza ghibah wa ana shadiqun fi dzalik. Wah, saya mah enggak ghibah. Saya mah bener. Nah, tanpa dia sadar,
dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kita bilang jangan ghibah, itu nggak boleh. Dia bilang kagak, ini mah bukan ghibah ini. Ini mah bener lagi cerita. Berarti dia tanpa sadar mengatakan apa yang dia lakukan adalah halal, boleh. Ini kata Imam Abu Laits As-Samarqandi, itu bisa menjadi sebab kekufurannya karena menghalalkan apa yang diharamkan. Ini yang berat ini. Sering banget yang begini nih tanpa disadari. Wa ammal wajhul ladzi huwa nifaq. Nah ini. Sedangkan ghibah yang menunjukkan kemunafikan, fahuwa ayyaghtaba insanan fala yusammihi 'inda man ya'rifu annahu yuridu bihi fulanan fahuwa yaghtabuhu yara fi nafsihi annahu mutawarri'un fahadha huwa nifaq. Ada lagi orang ngomongin kejelekan orang misalnya, tapi ngomongin kejelekan orang namanya nggak disebut. Masa si fulan itu apa namanya main judi apa habis hartanya semua, misalnya begitu. Misalnya si fulan itu macam-macam lah, main perempuan lagi si fulan itu, dan lain-lain. Dia bercerita kepada temannya tentang keburukan si fulan, tapi temennya udah paham siapa itu dia. Sama-sama paham udah. Sama-sama paham. Sebenarnya udah pada tahu. Udah pada tahu kelakuannya si fulan, udah pada tahu, sama-sama paham. Tapi dia cerita. Tapi dia kagak sebutin nama. Dengan perasaan di hati, saya menghindari dosa tanpa menyebutkan nama. Nah, ini oleh Imam Abu Laits disebut munafik. Loh kok munafik? Itu tetap masuk kategori ghibah. Walaupun tidak disebutkan nama. Sebab apa? Sama-sama tahu. Cuma menjadi munafik sebab dia merasa tidak bersalah. Merasa dia adalah orang yang hati-hati dalam keharaman. Tuh. Jadi ada perasaan orang yang berhati-hati menjaga perkara yang haram, padahal dia melakukannya. Nah, ada lagi ghibah yang murni maksiat. Umumnya ghibah murni maksiat. Nah sekarang ada yang mubah. Mubah itu bagaimana? Ayaktaba fasiqan mu'linan bi fusqihi aw sahibu bid'ah fa huwa ma'jurun fi dzalik li'annahu yuhadirun nas min. Orang itu kalau mujaharoh bil fusqi, terang-terangan melakukan dosa, maka kita memperingatkan orang lain atas keburukannya boleh. Orang yang memang belum paham. Jadi ada orang yang belum kenal, padahal dia adalah orang buruk, penipu segala macam lah kelakuannya, kagak beres. Ini orang ini kita bilangin, jangan, hati-hati sama dia itu begini. Itu boleh. Dan itu bukan masuk kategori ghibah yang haram. Karena dalam rangka menyelamatkan orang dari keburukan. Bila mana orang tersebut mujahara bil fusqi, orang memang terang-terangan melakukan keburukan dan kebiasaannya memang membahayakan. Itu kita boleh memperingatkan orang lain yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu mah ya masuk yang ketiga tadi, yang kedua tadi. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan kita dijaga dari hal semacam ini. Dan yang selanjutnya termasuk sunnah berwudu setelahnya adalah namimah. Namimah itu apa namimah? Namimah itu menyulut kebencian
di hati sesama. Namimah atau bahasa lainnya mengadu domba. Jadi orang lagi adem-adem, orang lagi tenang-tenang, kemudian kita omongin, akhirnya terpancing kebencian di hati kita. Itu namimah. Namimah itu bisa membakar pahala-pahala kita. Makanya kita nih, kalau umpama nih, kumpul-kumpul sama teman, kan namanya kumpul-kumpul begitu, setelah habis bahan obrolan, mau nggak mau, teman kita jadi obrolan. Kan aja. Habis bahan obrolan, ya udah teman kita jadi bahan obrolan. Kita obrolin aja teman kita tuh. Iya. Yang diobrolin mending yang cakep-cakep, kagak yang jelek-jelek mestinya itu. Kenapa? Emang kita pada dengki. Kalau yang cakep-cakep mana mau kita obrolin? Yang kita obrolin yang jelek-jelek. Akhirnya itu bisa terjadi ada namimah di sana. Kenapa? Karena bisa jadi di antara teman yang mendengarkannya kemudian datang kepada orang yang diomongin tadi. Tadi kamu diomongin sama si fulan begitu. Akhirnya terjadilah perselisihan dan permusuhan. Nah, itu namanya namimah. Jadi menceritakan omongan buruk orang lain kepada yang bersangkutan. Itu namimah, sehingga terjadilah sebuah permusuhan. Jadi kesimpulannya, prinsipnya namimah memang menyulut permusuhan dan kebencian antara sesama, itu namimah. Nah, para jamaah, banyak sekali sebenarnya hal-hal di mana kita disunahkan untuk berwudu. Termasuk diantaranya mengucapkan kalimat-kalimat buruk pun disunahkan berwudu. Kita lagi marah, disunahkan berwudu. Kita mau tidur, disunahkan untuk berwudu. Bahkan Nabi mengatakan, man nama ala wudu fadrokahul maut fitilkal laila fahuwa indallahi syahid. Saking pentingnya kita wudu sebelum tidur, jaga-jaga. Kalau kita memang ajal kita sampai di situ, maka kita masuk kategori syahid akhirat. Artinya, kelak di dalam kubur kita tidak mendapatkan pertanyaan malaikat munkar nakir. Sebab apa? Mati dalam keadaan wudu. Dalam sebagian penjelasan ulama mengatakan orang yang menjaga wudunya dan meninggal dunia dalam keadaan memiliki wudu, maka jenazahnya akan dihadiri malaikat. Di antaranya malaikat agung, malaikat Jibril alaihissalam. Jadi meninggal dalam keadaan wudu itu kagak main-main. Malaikat Jibril apa takziah? Kalau malaikat Jibril takziah, malaikat lain ikut takziah. Sebab malaikat Jibril adalah ru'asaul malaikat, pimpinannya malaikat. Pimpinannya dia nengokin, anak buahnya ikut. Barokahnya meninggal dalam keadaan wudu. Bahkan Nabi katakan an-naimut thahir kas-shaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu itu kan kas-shaimil qaim. Pahalanya sama dengan pahalanya orang ibadah malam puasa siang hari. Enak apa kagak itu? Tidur doang. Pahalanya kayak orang tahajud. Semalam lu tahajud. Tahajud gua kagak. Lah, kagak, tapi pahalanya lebih gede. Apa? Gua tidurnya pakai wudu. Nah, begitu. Jadi orang tidur dengan keadaan wudu itu punya pahala seperti pahalanya orang tahajud. Enak apa kagak gitu? Nah, kita tahajud kagak, tidur kagak pakai wudu, kagak dapat sama sekali itu mah. Minimal kalau kagak bisa tahajud malam, tidurnya dalam keadaan wudu. Kan Nabi Masya Allah, murah banget Nabi itu, murah banget. Gampang kita dapetin pahala sebenarnya. Nah, begitulah para jamaah. Masih banyak lagi diantaranya baca Quran, berzikir, kita ke masjid, dan lain sebagainya. Itu disunahkan untuk berwudu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan
Allah kasih berkah dan manfaat. Barangkali ada yang mau bertanya. Barangkali para jemaah ada yang bertanya dari laki-laki. Iya silakan. Ya, ini dari yang perempuan tuh. Dari perempuan agak kencangan dikit ya suaranya ya. Apa? Nggak sampai. Iya. Jadi kalau mau sholat, wudhu dengan make up yang masih menempel di wajah, apakah wudhunya sah? Nah, make upnya tuh kalau memang make upnya tebel, itu bisa menjadi penghalang sampainya air. Tebel dan tidaknya ukurannya bagaimana? Nah, kalau dikerok, kalau dikerok itu bekas tuh, itu berarti tebel tuh. Berarti ada lapisan zat yang menutupi. Tapi kalau dikerok kagak mah kagak apa-apa. Tipis berarti. Coba kita kerok pakai kuku. Oh, maksudnya numpuk, wah berarti tebel itu ya. Bedaknya tebel. Begitu. Jadi bersihin dulu baru wudhu. Yang laki-laki kali ada? Laki-laki ada ini. Ya. Masih sah. Kalau sudah wudhu dulu, baru pakai make up, kemudian wudhunya nggak batal, dia langsung sholat, sah. Ada lagi? Yes, ada. Kalau kita dari Bandung nih Kak, yang di sebelah sedang dari Bandung sampai Jakarta sekarang 4 gitu, ngecer harus jamaah kosong. Mengenai niatnya gimana? Iya, makasih. Memang penting banget ini masalah jamaah kosor. Tapi sebenarnya sederhana. Cuma kita belum biasa aja. Dalam perjalanan itu terkait sholat ada 2 rukhsah, ada 2 keringanan. Pertama jama', yang kedua qasar. Jama' dan qasar ini 2 hal yang berbeda. Tidak sama. Kalau jama' itu menggabung 2 sholat dalam 1 waktu. Zuhur sama asar digabung menjadi 1 waktu. Entah di zuhur dulu atau di asar dulu. Maghrib isya digabung dalam 1 waktu. Mau di maghrib dulu atau mau di isya, terserah. Nah kalau qasar itu meringkas sholat. Terkadang orang tidak jamak tapi mengqasar. Dia perjalanan jauh lewat tol, setiap waktu sholat mampir di rest area. Zuhur mampir di rest area. Tidak dia jamak, cuma dia qasar. Yang tadinya 4 jadi 2. Nanti sampai lagi asar mampir di rest area lagi, sholat lagi 4 rakaat 2 rakaat. Berarti qasar saja tapi tidak dijamak. Ada kalanya dia menjamak tapi tidak diqasar. Ada kalanya jamak dan qasar. Nah sekarang untuk qasar niatnya sederhana. Zuhur usolli fardhu dhuhri qasran. Ringkasnya begitu, ringkas. Qasran lillahi ta'ala. Saya niat salat fardhu zuhur diringkas. Nah, mau disebutin rokaatnya nggak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Diringkas rokaat ini kalau kita mau sebutan rokaatnya. Atau kalau tidak pun tidak apa-apa. Usolli fardhu zuhri qasran. Usolli fardhu asri qasran. Usolli fardhu isya'i qasran. Itu qasar. Nah, sekarang kalau jamak
Jamak kan ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu dilakukan di waktu yang pertama. Zuhur, asar digabung dilakukan di waktu zuhur. Nah ini yang perlu kita ingat. Dalam niat jamak itu tidak harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Misalnya begini, kita dalam perjalanan mampir, waktu zuhur tiba mampir di masjid. Kita mau jamaah. Niat jamak, usolli fardhu zuhri jam'at taqdim ma'al asri. Fardhu lillahi ta'ala. Karena tidak biasa kita niat seperti ini, sehingga kan bingung. Kita niat seperti biasa aja. Usolli fardhu zuhri, gitu aja. Allahu Akbar, usolli fardhu zuhri. Allahu Akbar. Dah. Nanti niat jamaknya kita atur setelah takbir. Boleh. Bagaimana kita atur? Ya Allah, dalam bahasa Indonesia dalam hati kita. Karena memang tidak boleh diucapkan. Dalam hati kita, ya Allah, saya jamak sholat zuhur bersama sholat asar. Selesai. Lagi gampang kan? Jadi caranya begitu tuh. Dia lebih gampang. Jadi niat jamak tidak harus pada saat takbir. Kita takbir niat seperti biasa, usolli fardhu zuhri. Setelah takbir baru kita atur, ya Allah saya niat jamak, maka bahasa Indonesia aja. Niat jamak sholat zuhur bersama sholat asar dengan jamak takdim. Nah, selesai. Nanti setelah selesai zuhur baru kita naik lagi sholat asar, tidak perlu niat jamak. Jadi niat jamak cuma sekali, yaitu dalam sholat zuhur. Sholat asar nggak usah. Nah, kalau misalnya kita jamak takhir, sudah waktu zuhur kita kagak mampir, tapi kita rencananya mau mampir di waktu asar, itu malah lebih enak lagi. Sebab niat jamak takhir itu bukan di dalam sholat, tapi di luar sholat. Kita sudah masuk zuhur, mobil langsung meluncur, tidak berhenti. Ya udah masuk zuhur nih. Dalam hati kita ingat, ya Allah saya niat mengakhirkan sholat zuhur untuk dijamak bersama asar pada waktunya. Saya niat mengakhirkan sholat zuhur untuk dijamak bersama asar pada waktunya. Nah itu udah selesai niat kita. Nanti kita sampai waktu asar, mampir di rest area, tinggal langsung sholat. Sholli fardhu zuhri, kalau mau dikosor tinggal tambahin kosron. Nanti setelah zuhur selesai, asar kita lanjut lagi, sholli fardhu asri, langsung kosron. Sebenarnya mudah, cuma memang butuh biasa. Biasanya butuh ada oret-oretan biar lebih jelas. Ada lagi mungkin Jamak 5 waktu. bikin video aja gitu. Mendingan kalau itu dikumpulin sekalian nanti pas meninggal dunia itu sekalian divideoin. Kumpul semua. Mungkin kalau udah nggak ada, saya minta keikhlasan para jemaah untuk membacakan suratul Fatihah kepada para donatur kita. Semoga Allah mudahkan rezekinya, berikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadatin nabiyil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah para jamaah, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد. إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم، فاشفع لنا عند المولى العظيم، فاشفع لنا عند المولى العظيم. يا نعم الرسول الطاهر والمشفع فينا بجاه يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومتنا على السنة والجماعة والشوق لقاء يا ذا الجلال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلنا عبدنا من معافى ورحمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.